Tetap kita ini tidak menghilangkan daripada kurikulum dari yang dibawa oleh guru tua oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi pelajaran seperti halnya mahfudhat dari tahun ke tahun, bahkan dari masih zamannya Abi dulu, itu tetap diajarkan sama santri-santri di pondok pesantren ini. Jadi mahfudhat, kemudian hadis ini memakai hadis Arba'in Nawawiyah, hadis Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Al-Adhkar. Itu selalu dipelajari dari dulu sampai saat ini. Bahkan Riyadhus Shalihin ini termasuk kitab yang sering dibaca masih zamannya guru tua. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama kami di portal podcast Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu, media dakwah, pendidikan dan informasi. Dan pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana berdirinya Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu. Dan di samping saya ini ada tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habib Thalib bin Abdillah Al-Jufri, SPD MPDI. Jabatan beliau adalah pimpinan harian Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu dan Wakamat Humas MTS Al-Khairat. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bib? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Allah luar biasa. Jadi Bib, sesuai dengan bincang-bincang kita malam ini, yaitu kita membahas bagaimana Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu ini kalau bisa tahu, kalau boleh tahu Bib, ini tahun berapa didirikan Bib? Dan pendirinya Pondok Pesantren ini siapa Bib? Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi kalau berbicara tentang pondok pesantren, tentang latar belakang didirikannya atau tahun pendiriannya, pondok pesantren ini alhamdulillah termasuk salah satu pondok pesantren yang pertama di Sulawesi Tengah. Allah. Kalau sebelumnya di zaman guru tua itu murid-muridnya belajar sama beliau, tetapi belum menamakan pondok pesantren, hanya belajar datang qiraah sama guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, entah itu di rumah beliau atau di masjid. Allah. Atau di madrasah muallimin. Akan tetapi dulu hanya ada asrama untuk orang-orang yang jauh. Adapun kalau pondok pesantren ini awal pertama kali didirikan itu pada tahun 1974 dan diresmikan itu difungsikan 1975. Pada saat itu Bib, untuk santri-santrinya sendiri itu berasal dari mana semua Bib? Ya, santri-santri yang ada di pondok pesantren ini umumnya ya dari Sulawesi Tengah, dari Kota Palu dan sekitarnya, dari kabupaten-kabupatennya seperti Toli-Toli, Morowali, Ampana, ada Banggai, paling banyak ya Pantai Timur, Pantai Barat, Parigi Mautong. Ada juga dari Manado, Gorontalo, Ternate, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Jadi paling banyak itu Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur, luar biasa, Masya Allah. Dan masih luar biasa. Ini apa? Habib sendiri kalau bisa dibilang untuk masuk di pondok ini untuk belajar sendiri itu tahun berapa Bib? Saya sendiri. Kalau saya sendiri ya dari masih sejak SD sudah selalu membaur sama santri-santri lama pada saat itu. Bahkan Abi sering ajak kalau qiraah, masih saya SD SMP itu kadang ikut mendengarkan qiraah. Biasa santri-santri datang ke rumah Abi membaca kitab Riyadhus Shalihin, ada yang membaca kitab Nasahih Diniyah, itu kita dengarkan bacaan-bacaan. Kadang itu kita ikut baca juga di situ. Dan Abi biasanya sering memberikan kita spirit semangat. Ini masa kalian mau dikalah bacaan sama anak kecil seperti ini yang sudah bagus bacaannya. Ya kita kaget. Kalau kita baru belajar membaca mungkin memberikan semangat. Artinya memberi semangat buat yang kita yang masih kecil dan juga memberikan semangat buat mereka yang dewasa untuk lebih semangat lagi. Mas. Jadi itu ada banyak sering-sering kata-kata semangat dari Abi. Bahkan
seperti yang diceritakan tadi oleh Habib Mutahar dalam cerita tentang Abi ya begitu. Abi itu suka memberikan semangat kepada murid-muridnya walaupun salah tidak ditegur bacaannya. Supaya mereka mau lagi belajar. Nah, untuk kitabnya sendiri Bib, yang dipelajari di pondok pesantren ini apa aja Bib? Mungkin bisa menjelaskan kitab mungkin dari kelas 1-nya, mungkin menjelaskan bagaimana metode pembelajaran di pondok pesantren ini Bib? Iya, adapun kitab-kitab yang dipelajari, metode pembelajarannya pembelajaran juga. Kelasnya bagaimana sistemnya? Iya, tetap kita ini tidak menghilangkan daripada kurikulum dari yang dibawa oleh guru tua oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi pelajaran seperti halnya mahfudhat dari tahun ke tahun, bahkan dari masih zamannya Abi dulu, itu tetap diajarkan sama santri-santri di pondok pesantren ini. Jadi mahfudhat, kemudian hadis ini memakai hadis Arba'in Nawawiyah, hadis Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Al-Adhkar. Itu selalu dipelajari dari dulu sampai saat ini. Bahkan Riyadhus Shalihin ini termasuk kitab yang sering dibaca masih zamannya guru tua. Selain kitab Ihya Ulumuddin, kitab Riyadhus Shalihin yang sering dibaca. Bahkan sampai sekarang gitu. Iya, bahkan guru tua membuat syair tentang Riyadhus Shalihin itu. Allah. Riyadhus Shalihin kitabu ilmin, kitabun kad hawa ilman katsira. Alaikum bidarsi fa inna fiha shifa'al qalbi bal dunya wa din. Artinya di situ pesan guru tua untuk selalu membaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Selalu membacanya. Terdapat banyak ilmu yang ada di dalamnya. Untuk agama dan untuk akhirat kita. Luar biasa. Nah, untuk ini Bib, tadi sudah kita metode tadi pembelajarannya. Metode pembelajarannya. Jadi sini sebenarnya sistem kombinasi yang ada di pesantren ini. Karena kita di sini juga ada sekolah SMP-nya. Jadi ini memang pesan Abi untuk membuat sekolah SMP pada saat itu. Ternyata kita tahu sekarang, ternyata SMP ini sekarang kita bisa atur kurikulum untuk agamanya yang berciri khas pondok pesantren. Itu yang disebut SMP berbasis pondok pesantren. Jadi sesuai dengan program pemerintah saat ini. Kemudian berarti santri-santrinya yang siswa-siswanya ini merupakan santri juga ya? Iya. Kalau dahulu mereka semua belajar di luar. Aliyahnya, ada yang SMP-nya Tsanawiyah. Kemudian dengan berjalannya waktu di awal tahun 90-an itu sudah dibuka SMP di dalam ini. Sekarang alhamdulillah saat ini sudah ada program PKPPS. Masya Allah. Sehingga kendalanya kalau aliyah di luar, mereka ketika balik ke pondok sudah capek. Betul. Sudah sore, akhirnya sudah terbengkalai dengan pembelajaran pondok. Sementara kita inginkan mereka belajar ini artinya lebih full time dalam pondok supaya mereka juga bisa mendapatkan pelajaran tambahan, pelajaran diniyah itu. Pelajaran diniyah MDT itu. Ya. Program diniyah takmiliyah itu. Atau program qiraah juga, qiraah sore itu bisa mereka dapatkan kalau seandainya mereka tetap belajar di pondok ini. Jadi ada muatan pembelajaran yang dipelajari di pagi hari, tambahan sebelum mereka masuk sekolah. Ada juga program tambahan di sore hari, menambah pembelajaran yang mereka tidak terima di sekolah itu sendiri. Ya? Jadi sini sistem klasikal dengan sistem modern digabungkan. Jadi ada kombinasi lah, istilahnya metodenya. Kemudian penguatan kita juga di sini ingin kita supaya santri itu juga terampil dalam berbahasa. Sehingga tetap diajarkan kitab Ajrumiyah untuk nahunya dan juga ilmu sarafnya juga. Kitab tasrifnya juga ada, tetap diajarkan. Serta membiasakan santri bermuhadatsah, bahkan dibekali dengan juga pengetahuan tentang hafalan Quran. Minimal mereka bisa hafal juz ammah, itu sudah alhamdulillah. Dengan sekarang juga ada program takhasus untuk program minat. Siapa yang bisa mau menghafalkan, seandainya ada bakat menghafalkan 30 juz, itu ahlan wa sahlan. Kita untuk buka minat itu kepada santri. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Nah ini Bib, melihat Masya Allah luar biasa sekali program-program di dalam ini. Nah untuk pengajar sendiri Bib, bagaimana? Apakah mendatangkan yang dari luar masuk ke dalam atau ada alumni-alumni yang yang mereka ini berbakti untuk mengajarkan ilmu di pondok pesantren ini? Kita di sini berharap juga seperti itu.
Jadi ada alumni-alumni nanti yang sudah tamat, yang kita bina dulunya itu kembali mengabdi ke sini, khidmat di sini. Itu kita punya harapan seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah terwujud itu dengan adanya Ustadz Husni yang sudah mengajarkan Al-Quran, membantu juga antum yang mengajar, penanggung jawabnya untuk tahfidz. Jadi itu sedikitnya kita sudah bisa lihat ada satu yang alumni yang sudah mengabdi di sini. Dan ada ustadz-ustadz yang lainnya kita berbangga juga alhamdulillah dari Yaman, dari Jami'atul Ahqaf yang ada di Yaman, seperti kayak ada Habib Ahmad bin Mutahhar, ada Ustadz Ahmad Sutrisno, ada Ustadz Fitra, ini semua dari Yaman. Kalau saya sendiri dengan Ustadz Hadi Rumi itu kan dari Rubat Tarim. Jadi paling tidak kita disiplin ilmu masing-masing bisa kita gabungkan pengalaman ini untuk mereka santri ini sehingga ada warna di situ. Tetapi tetap kurikulum Al-Khairat tetap terjaga itu, tetap kita lestarikan apa yang diamanatkan oleh Guru Tua dan Habib Abdillah. Jadi dan banyak mudaris-mudaris yang lain. Ada guru-guru muda juga, pembina-pembina yang membantu guru-guru senior di sini. Itu mereka belajarnya di UNISA, Universitas Al-Khairat, dan ternyata kebanyakan dari Kalimantan Utara. Karena itu pesan Habib Mutahhar seperti itu untuk mereka kalau mau kuliah, kalau tidak di Yaman, di luar negeri, ya paling tidak di khidmat di sini. Ya, belajar di UNISA, Universitas Al-Khairat, khidmat di pondok pesantren sini. Jadi ada beberapa orang yang khidmat di sini. Jadi tidak semua dikasih untuk kos. Jadi kalau mereka juga khidmat di sini dapat juga bisa mengamalkan ilmu yang mereka pernah dapatkan di pondok. Nah untuk ini Bib, untuk visi dan misi pondok sendiri, mungkin bisa dijelaskan Bib? Iya, visi dan misi, kalau visinya itu berpedoman juga kepada ayat Al-Quran pada surah At-Taubah. Itu dalam surah At-Taubah ayat 122 yang intinya itu menceritakan surah itu bagaimana ketika mereka kembali ke tempatnya itu mereka sudah dianjurkan sebelumnya tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Jadi di sini kan diajarkan ilmu fikih, ada ilmu alatnya juga, ilmu nahwu. Kemudian diajarkan juga muhadarah, latihan pidato, latihan ceramah, supaya ketika mereka tampil di masyarakat bisa mengamalkan ilmunya. Itu harapannya. Bisa memberikan manfaat buat umat. Kemudian disertai mereka dibina di sini, kita berharap mereka ini bisa berakhlakul karimah. Karena seseorang yang berilmu tanpa akhlak kan juga tidak akan dipandang oleh manusia. Jadi itu kita punya salah satu juga misi. Misi kita itu kan ada 3 di situ. Yang pertama imtak, iman dan takwa, dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menjadikan santri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang serta dibekali dengan kemudian berakhlakul karimah, serta dibekali dengan ilmu pengetahuan agama dan umum. Serta yang ketiga itu mempunyai skill, keterampilan dalam berbahasa Arab, serta mempunyai kemampuan juga dalam menghafalkan Al-Qur'an itu sendiri. Fasilitas apakah cukup, kurang atau gimana? Ya, alhamdulillah dengan tahun ke tahun kita tetap berusaha untuk memperbaiki. Artinya kekurangan-kekurangan yang ada. Siap. Jadi saya dengan Akhin Abdurrahman yang sebagai kepala operasional pondok itu juga berusaha untuk bagaimana santri ini nyaman, betah di pondok pesantren ini dengan ada fasilitas yang memadai. Jadi kalau ada kerusakan segera diperbaiki. Oleh karena itu di pesantren tetap ada forum komunikasi, baik itu grup melalui WhatsApp maupun ada musyawarah bulanan. Sehingga itu membahas kira-kira apa yang fasilitas yang kurang. Dan alhamdulillah santri yang terbanyak untuk 2 tahun ini santri dari Sulbar. Itu alhamdulillah punya cukup minatnya meningkat pada tahun ini. Jadi karena melihat juga dari kakak kelas yang sebelumnya, ada yang mungkin sudah berhasil. Betul. Sehingga dia mungkin pesan lagi kepada adik-adiknya untuk masuk ke pesantren Al-Khairat ini. Jadi kita alhamdulillah Al-Khairat bisa dikenal di berbagai tempat. Ini tentunya atas keikhlasan dari pendirinya itu sendiri. Kita ini kan hanya sisa melanjutkan saja apa yang mereka sudah dirikan. Ya, mereka sudah artinya
Iya, yang mereka sudah pondasikan, sudah buat, kita tinggal meneruskan saat ini. Meneruskan bangunan yang sudah ada ini. Ya mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqamah, artinya teguh pendirian, bisa melanjutkan apa yang mereka amanatkan. Tentunya kita berharap juga ya dari Permisa bisa mendoakan yang baik, artinya mudah-mudahan bisa diberikan istiqamah itu. Nah Habib, untuk mungkin Habib ada pesan untuk seluruh santri yang sekarang lagi mondok, kemudian para alumni. Mungkin ada juga pesan untuk pemerintah setempat mengenai tentang bagaimana Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu ini, Habib. Iya. Tentunya harapan kita kepada alumni ya sering-seringlah berkunjung ke tempat ini. Kan dengan berkunjung ke tempat ini untuk mengembalikan memori lagi, artinya bernostalgia kembali. Mungkin pada saat itu mereka mengingat, oh dulu saya pernah di kamar ini, di blok C ini. Oh dulunya di blok B ini masih ada bangunan, sekarang toh sudah ada mungkin rusunawa. Kan ada perubahan, ada berarti ada pembangunan ini, Bib, ya? Ya alhamdulillah ada pembangunan. Ada perhatian pemerintah cukup meningkat. Kita bersyukur juga pemerintah saat ini cukup memperhatikan ya untuk pondok-pondok pesantren. Tidak hanya di sini, hampir semua pondok pesantren mendapatkan bantuan itu. Alhamdulillah. Kemudian juga dengan adanya alumni ke sini tentunya bisa berbagi pengalaman. Mereka dulu pernah mendapatkan bela diri karate, diajarkan oleh Ustadz Haryanto. Oh dulu saya seperti ini. Oh saya dulu makan antrian di tempat ini. Dulunya ini dapur. Sekarang sudah jadi lapangan gitu. Kemudian pesan kepada pemerintah ya. Tentunya kita berharap pemerintah juga bisalah kembali memperhatikan pondok pesantren ini maupun pondok-pondok pesantren yang lainnya. Karena tentunya dengan diberikan kemudahan pondok pesantren ini untuk bisa kembali lengkap apa-apa yang dibutuhkan kayak macam sarana dan prasarannya itu tentunya akan lebih bisa membuat keberlangsungan pondok pesantren itu sendiri, karena pesantren ini tentunya juga mempunyai dalam sejarah juga ikut membantu pemerintah kita ya memperjuangkan kemerdekaan RI. Bahkan santri ini kan memang dididik untuk itu, cinta tanah air, cinta akan negeri. Artinya taat kepada Allah dan Rasul serta taat kepada pemerintah. Wa ulil amri minkum. Allah. Luar biasa. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, Bib, ya. Iya. Karena berhubung waktu yang sudah habis. Dan Masya Allah, keterangan dari Habib Thalib tadi bagaimana tentang metode pondok pesantren, pembelajaran pondok pesantren. Maka saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara Muslim untuk memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu. Iya. Mungkin Bib, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Iya. Masalah kami ucapkan jazakumullah khair. Amin. Minta maaf Bib kalau ada salah kata dan perbuatan kami, insyaallah. Iya. Insyaallah akhirul kalam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.